BK6A1 UPY. Nah, seperti biasanya di channel ini kami akan menyajikan beberapa informasi penting mengenai KPKan atau bimbingan dan konseling. Nah, kali ini bersama saya Puspita Sari akan menjelaskan tentang hasil laporan saya yang sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu, yaitu hasil laporan PPL BK Industri. PPL BK Industri ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami tercinta, yaitu yang terhormat Bapak Derajat Edi Kurniawan MPD. Nah, mungkin ada di antara kalian yang belum tahu nih, apa sih PPL BK Industri itu? Akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi, PPLBK Industri itu adalah salah satu mata kuliah di semester 7 program studi bimbingan dan konseling yang ada di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, mata kuliah ini itu yang mana menghubungkan antara teori dengan konsep bimbingan dan konseling dalam lingkup industri. Jadi nanti kita akan berkunjung ke suatu lokasi, tentunya lokasi industri maksud saya. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih kondisi industri tersebut. Perlu berlama-lama, nanti takutnya itu kalian bosan mendengar suara saya dan melihat wajah saya. Jadi langsung saja, semoga informasi ini tuh sedikit bermanfaat buat kalian yang menonton. Jadi pada hari Rabu, tepatnya tanggal 22 Juli 2020, saya bersama dua teman saya, yaitu Mas Praga Perkasa Septiaji dan Mas Muklis Habibullah, mengunjungi sebuah pabrik roti yang namanya Halalan Thoyibah atau biasa dikenal Ronald Bakery. Maaf, dengar suara burungnya. Oke, lanjut lagi. Jadi pabrik ini berlokasi di Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Nah, di sana kami itu berkesempatan untuk wawancara dengan manajer pabrik roti tersebut yang beliau bernama Bapak Aji Pranata. Untuk Bapak Aji Pranata, terima kasih kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan jenengan. Jadi kondisi pabrik Ronald Bakery itu ketika kita Nah, ketika kita lihat dari luar itu bukan seperti pabrik malahan. Jadi kayak cuma bangunan rumah biasa, tetapi pas saya masuk itu ternyata sangat luas banget dan ada beberapa mesin besar, oven, terus ada papan-papan yang buat roti yang udah jadi, terus produksi roti yang sudah siap packing dan sudah siap jual. Nah, terus apa lagi ya? Nah, hasil produksi di pabrik tersebut itu paling banyak yaitu roti basah dan bakpia. Roti basah itu seperti yang roti isian yang ada coklat, blueberry yang di atasnya ada wijen, pisang coklat, ada juga pizza dan bakpia itu sendiri. Nah, untuk harganya berapa? Harganya itu sangat terjangkau teman-teman semua. Jadi, harganya itu mulai dari kisaran 1.000 sampai 3.500. Nah, pabrik Ronald Bakery ini itu didirikan secara personal oleh Bapak Budi Prianto pada tahun 2003. Untuk SDM-nya, sumber daya manusia yang bekerja di pabrik tersebut itu ada macam-macam. Ada yang di staf itu ada 4, sopir 4, kebersihan 1, dan karyawan produksi itu 23. Jadi sopir itu ada 4 tuh karena roti itu juga diantarkan ke luar kota, jadi nggak cuma di domisili Bantul aja. Nah, kemudian apa lagi ya? Jadi ini infonya yang penting-penting aja ya, nanti takutnya bosan juga. Terus apa lagi ya? Nah, setelah berbincang-bincang lama dengan Bapak Aji selaku manajer di pabrik Ronald Bakery itu, kami menemukan suatu permasalahan yang sering terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Bapak Aji itu menjelaskan bahwa masalahnya itu kemarin ada beberapa karyawan itu yang tanpa izin, tanpa ada keterangan itu tidak berangkat. Itu nggak berangkatnya itu nggak cuma 1 hari atau 2 hari, yaitu paling lama itu seminggu. Nah, bayangkan aja, otomatis kan ketika ada karyawan yang tidak berangkat selama itu, jadi produksinya itu akan terbengkalai. Padahal setiap karyawan itu memiliki divisi masing-masing. Ada yang melakukan packing,
bikin adonan, ada yang ngoven. Nah, bayangkan aja kalau ada beberapa karyawan itu yang tidak masuk, jadi akan merugikan semua. Nah, menurut Bapak Aji juga belum ada solusi yang tepat yang selama ini dilakukan, kecuali yaitu memberhentikan atau memecat. Fungsi dan peran BK ketika ada masalah muncul, kita akan menemukan alternatif solusi dan program-program yang terstruktur. Nah, di sini saya akan mencoba membuat rancangan program layanan bimbingan dan konseling untuk mengatasi masalah yang muncul di pabrik Ronald Bakery, yaitu ketika karyawan itu tidak bertanggung jawab dalam bekerja, yaitu beberapa hari tidak masuk tanpa keterangan. Nah, yang saya akan lakukan yaitu layanan bimbingan klasikal dengan metode ceramah, atau juga bisa menggunakan curah pendapat atau brainstorming. Jadi dengan begitu kita akan tahu apa yang dirasakan karyawan ketika bekerja di situ, apa pendapat atau saran masukan ketika karyawan itu sebelumnya tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat atau beropini, seperti itu. Materi yang saya akan gunakan yaitu adalah pentingnya etos kerja dan tanggung jawab dalam bekerja. Jadi dengan begitu semua karyawan itu tahu, oh ketika saya memilih pekerjaan di sini, saya harus bertanggung jawab, saya harus bekerja keras sesuai dengan apa yang saya peroleh. Jadi sesuai gaji atau sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya. Jadi mungkin itu tadi penjelasan yang saya